Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghafirid dambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dhit taul. La ilaha illahu ilaihil masir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darut Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, mari kita dahulukan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah dengan penuh khusyuk. Sungguh nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiat ini kita sama-sama syukuri bersama. Mudah-mudahan di Ramadan yang tersisa kurang lebih 1 pekan ini kita senantiasa dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani sisa Ramadan ini dengan tetap diberikan sihah wal afiat dan tetap diberikan istiqomah. Sederhananya nanti Ramadannya husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Darut Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh 1 pekan yang tersisa ini waktu yang sangat singkat. Ketika di awal Ramadan kita masih beranggapan Ramadan masih lama, Ramadan masih 20 hari, tapi di penghujung Ramadan ini sungguh sepertinya bulan Ramadan hari demi hari berjalan begitu cepatnya. Ini sungguh setidaknya ketika kita termasuk orang yang beriman dan bertakwa, sungguh merasa sedih ketika Ramadan akan meninggalkan kita semuanya. Karena bulan ini merupakan syahrul mubarak, syahrul maghfirah, yang mana ampunan begitu luas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul pernah bersabda bahwa celaka. Siapa yang celaka? Yaitu seorang yang ketika memasuki bulan Ramadan, kemudian melalui bulan Ramadan, tetapi tidak kunjung mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal Ramadan kita jelas diberikan atau para penceramah menyampaikan sabda Rasulullah, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dalam riwayat lain, man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kedua hadis ini ujungnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang telah kita lakukan. Luar biasanya bulan Ramadan adalah Allah yang pertama mendidik kita, menjadikan kita orang yang bertakwa. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Tapi dalam hadis ini Allah hendak memberikan ampunan kepada kita semua ketika kita mau berpuasa dan menghidupkan bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Redaksi man shoma ini menunjukkan adalah waktu
siang, waktu pagi. Karena kita berpuasa sejak terbitnya fajar, sejak pagi sampai terbenam matahari. Man shoma, barang siapa yang berpuasa, insya Allah hari ini kita sama-sama sedang berpuasa. Satunya adalah man qoma, ini menunjukkan adalah waktu malam. Para ulama mengatakan bahwa menunjukkan waktu malam menghidupkan ibadah di bulan Ramadan. Salat tarawih, tadarus Al-Quran, dan sebagainya. Artinya apa? Sama-sama muaranya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menandakan bahwa ketika kita beribadah, berpuasa, menghidupkan bulan Ramadan, catatannya adalah dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ampunan itu akan mendekat, akan Allah berikan kepada kita semua. Jadi sejak pagi, siang sampai malam itu ibaratnya adalah penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita sedihnya di sini ketika nanti kita sudah melewati bulan Ramadan tetapi ampunan tidak kunjung kita dapatkan. Sungguh ini kalau dalam pandangan Rasulullah adalah, menurut Rasulullah ini termasuk celaka. Tapi insya Allah kita semuanya berpuasa menghidupkan bulan Ramadan, mudah-mudahan ampunan itu kita dapatkan. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud celaka itu adalah ketika orang muslim menjumpai bulan Ramadan tapi hatinya, cahaya keimanan dan ketakwaannya masih tertutup. Sejak awal Ramadan sampai akhir tidak mengindahkan perintah kewajiban puasa. Artinya dengan ringan hati meninggalkan puasa yang merupakan bagian daripada rukun Islam, kewajiban kita semua. Dengan seolah tanpa ada salah, tidak menjadikan bulan Ramadan bagian dari bulan yang mulia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang masih belum menghidupkan, masih belum berpuasa dengan semaksimal mungkin, mudah-mudahan Allah pada kesempatan-kesempatan berikutnya Allah berikan petunjuk, berikan hidayah, pertolongan agar senantiasa kembali untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayatnya jelas, wasari'u ila maghfiratin, kita disuruh bergegas untuk mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna mengejar ampunan, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya adalah berangkatnya adalah kita menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kita tidak bisa lepas dari yang namanya dosa, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik itu yang tampak maupun yang tersembunyi. Kita tidak bisa menghitung sejak Ramadan tahun yang lalu sampai Ramadan tahun ini berapa banyak kesalahan, dosa yang sudah kita lakukan. Satu misal dari ucapan kita, apakah lebih banyak bermuatan kebaikan-kebaikan atau justru sebaliknya lebih banyak menimbulkan atau menyakiti seseorang yang kita ajak berkomunikasi atau bergaul sosial. Berangkat dari kesadaran inilah, maka dalam hati kita timbul bahwa kita butuh betul yang namanya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah bersabda bahwa likulli da'in dawa'un wa likulli wa dawa'ud dunubi al-istighfar. Artinya setiap penyakit itu ada obatnya. Dan obat daripada dosa adalah istighfar. Bahwa istighfar ini begitu agung. Ampunan Allah ini merupakan esensi dalam agama Islam. Ketika kita jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
kita sungguh sangat rugi besar. Istighfar, mohon ampun, adalah perintah. Bahwa ketika kita menyadari dengan banyaknya kesalahan, maka kita senantiasa mari berusaha sama-sama untuk senantiasa memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan inilah kesempatan yang mulia bagi kita semua untuk meninggikan permohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan taubat, setidaknya ada 3, yaitu taubatnya orang awam, orang yang melakukan dosa kemudian menyadari bahwa kita sedang berbuat kesalahan, berbuat dosa, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini taubatnya orang awam. Kita semuanya masih di tingkat ini. Ada taubat orang khawas, tidak melakukan dosa, tidak meninggalkan kewajiban, tapi meninggalkan kesunahannya saja. Itu bagi orang yang setingkat khawas, ini sudah harus mohon ampun, harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya mungkin kita masih jauh dari ini. Yang ketiga adalah taubatnya orang khawasul khawas. Tidak melakukan dosa, kewajiban selalu ditunaikan, kesunahan juga, tapi hanya hilang sedetik kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dalam dirinya sudah merasa bahwa dirinya perlu bertaubat, perlu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini masih setingkat orang awam yang seringkali berbuat dosa, bahkan kadang kita tidak segera bergegas mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada kesempatan ini mari kita basahi bibir kita untuk senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam lisan kita, dan kita berusaha untuk meningkatkan kualitas istighfar kita, bahwa setiap istighfar yang kita lantunkan kita ingat pada satu kesalahan, satu dosa yang sudah kita lakukan. Astaghfirullahaladzim. Kita resapi betul kesalahan apa yang sudah kita lakukan, dosa apa yang sudah kita perbuat. Kita mohon ampunkan pada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya diri kita, tapi juga orang tua kita, guru-guru kita, putra-putri kita. Karena sejatinya permohonan ampunan ini adalah begitu agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang senantiasa mendekat untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan senantiasa diberikan jalan keluar, akan diberikan kemudahan dari segala kesulitan, dan akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Redaksinya adalah An Abdillah bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Begitu agung istighfar. Allah berikan kemudahan, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka senantiasa di sisa waktu yang ada ini, mari kita senantiasa untuk memperbanyak, meningkatkan kualitas istighfar kita, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa, dosanya dibersihkan, diampuni dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika selesai Ramadan kita diibaratkan seperti bayi yang baru lahir
yang suci dari segala dosa. Dan kita mudah-mudahan senantiasa dijaga dari segala dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit saja yang perlu saya sampaikan sebagai pengingat untuk pribadi saya sendiri dan kepada para jamaah umumnya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tuntaskan barangkali Al-Qur'an kita, mari kita tuntaskan untuk kita selesaikan. Kemudian qiyamul lail, mari sama-sama kita maksimalkan di waktu-waktu akhir bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa dekat dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa yang kita lantunkan setiap selesai qiyam Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi demikian yang perlu saya sampaikan. Mari kita sedikit memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakini doa di bulan Ramadan, doanya orang puasa mustajabah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farrajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.